Hello guys, now I'm at one of the coffee shops in Makassar, which is different from the other coffee shops. This place is called Rumah Kecil. Let's explore this place. Rumah Kecil is an interesting cafe to visit, located on Lorong 100, Jalan Pandara, Antang Village, Manggala District, Makassar City. This cafe was built with a rural feel. In this place, the typical rural atmosphere is a luxury in itself for visitors, because in this place you will feel silence without vehicle noise. Saya kira rumah kecil punya harapan bahwa lagi-lagi rumah kecil berharap bahwa rumah kecil ini bisa menginspirasi setiap kita, bahwa kita bisa menghadirkan suasana nyaman, suasana asri itu di rumah-rumah kita masing-masing. Ada banyak cara. Kalau tempatnya sempit, kita bisa desain vertical garden. Kita bisa mulai dengan menanam. Jadi harapannya itu bahwa rumah kecil bisa menginspirasi setiap kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, lebih peduli terhadap ruang-ruang di sekitar, lebih peduli terhadap ruang-ruang terbuka hijau. Nah, itu tantangan terbesar kita, apalagi masyarakat yang hidup di ruang-ruang perkotaan. Pohon-pohon habis dilibas, kemudian ditanami hutan-hutan beton. Akhirnya kupu-kupu menjauh, burung-burung menjauh, ekosistem menjauh. Manusia butuh itu semua. Nah, untuk ke depan saya kira saya berharap bahwa ayo kita semua bisa memulai itu. Dari mana kita mulai itu? Dari rumah kita masing-masing. Jadi yang berkunjung ke sini itu variatif, tapi lebih didominasi oleh teman-teman penggiat lingkungan, teman-teman pencinta alam, teman-teman seniman, adik-adik dari kampus-kampus, orang-orang kantoran. Ada juga edisi keluarga di weekend itu lumayan rame juga. Jadi saya kira rumah kecil ini pas untuk semua kalangan. Itu mulai dari anak kecil sampai yang tua. Karena ada satu ruang di tengah kota, tetapi kita bisa hilang dari hiruk pikuk kota itu, kita bisa hilang dari kebisingan kota itu. Padahal kita ada di tengah-tengah kota ini. Gitu. The shady natural atmosphere is its attraction. This place is set as comfortably as possible by placing a gazebo, benches and wooden tables in an open yard, and then surrounding it there are stretches of rice fields. Tapi semangat awalnya itu kami tidak pernah berpikir untuk komersilkan rumah kecil. Jadi selalu senang membayangkan ada satu ruang yang saya, keluarga, sahabat bisa nyaman di dalam. Itu diawali dari mulai nanam pohon dulu. Jadi tempat ini dulunya kotor, bau, jorok, tidak ada tumbuhan di dalamnya. Kurang lebih 15 atau 16 tahun yang lalu itu. Manusia, tumbuhan, hewan, alam itu satu siklus mata rantai yang tidak boleh ada yang putus di situ. Jadi mereka seperti satu mata rantai. Nah, bagaimana kita lihat hari ini wajah kota kita ini yang dipenuhi beton, gitu. Bukan pohon dihabisin, sehingga baru-baru ini Makassar dinobatkan menjadi salah satu kota terpanas di dunia. Itu akibat dari ketidakpedulian kita terhadap lingkungan, ketidakpedulian kita terhadap makhluk hidup yang lain gitu. Jadi semangat itu yang tertanam di rumah kecil, bahwa rumah kecil
pengen hadir dan pengen tumbuh bersama gitu dengan makhluk yang ada di dalamnya. Ada tumbuhan, ada hewan-hewan, ada peliharaan yang lain, sehingga lambat laun tempat ini menjelma menjadi satu ekosistem gitu. Ada kehidupan di dalam tempat ini. Jadi kecintaan anjing. Semua yang ada di dalam sini, baik peliharaan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam sini, mereka bukan menjadi pelengkap di tempat ini, tetapi semua yang ada di dalam sini adalah menjadi bagian dari rumah kecil itu. Kuncinya cinta gitu. Ya. Rumah kecil is open all day, but is busy in the late afternoon and weekends. Apart from relaxing and enjoying snacks, we can also interact and find new friends. So, for those of you in Makassar who want to drink coffee in a place far from the noise city, come this place. I am Naim with my friend Dwi Afwan Fauzan, Arul Hidayat Siwan, Muhammad Nur Aksa Jafar, Syahriza Muslim Al Farizki reported. Thank you.